Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu di bulan yang mulia ini ya teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang tantangan teknologi informasi dan etika. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Istiqlal Ramadan Rasid. Yang kedua, ada saudari Salma Anissa Baharsyah. Yang ketiga, ada saudari Nurul Aisyah. Yang pertama ada etika dan tanggung jawab profesional bisnis berbasis teknologi informasi. Apa itu etika bisnis berbasis teknologi informasi? Yaitu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi agar barang atau jasa yang dapat dijual dapat dipasarkan dengan luas dan mudah. Prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf ada 5. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Maksudnya adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intim dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, prinsip integritas moral, yaitu sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan orang-orang maupun perusahaannya. Materi yang kedua adalah cybercrime atau kejahatan komputer. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak komputer yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Keberadaan internet saat ini bagaikan pedang bermata dua. Karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, terdapat banyak juga sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cybercrime. Selanjutnya adalah jenis-jenis cybercrime atau kejahatan komputer yang terdapat dalam dunia bisnis online. Yang pertama adalah illegal access. Bentuk kejahatan yang satu ini adalah pencurian data penting dengan cara mengakses sistem komputer secara tidak sah yang bertujuan untuk mengambil data komputer. Umumnya sasaran utamanya adalah perusahaan besar, namun tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa Anda bila Anda tidak berhati-hati. Yang kedua, data forgery atau pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat data palsu atas dokumen-dokumen penting yang tersimpan. Misalnya, pelaku membuat dokumen pada e-commerce yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku secara finansial. Yang ketiga, spionase cyber. Kejahatan komputer dalam dunia bisnis yang tergolong berbahaya adalah spionase cyber, atau dalam istilah lain adalah mata-mata. Pelaku menggunakan jaringan internet untuk memata-matai pihak lain yang menjadi sasarannya. Caranya adalah dengan memasuki sistem jaringan komputer sasaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data-data penting perusahaan yang tersimpan dalam sistem komputerisasi. Yang keempat ada phishing. Bentuk kejahatan ini melalui email.
Orang yang menjadi sasaran akan diminta untuk mendownload suatu sekuritas software atau jenis software menarik lain. Pelaku menawarkan software secara gratis yang dalam promosinya disebutkan bisa bermanfaat, tapi sesungguhnya itu adalah virus yang akan merusak sistem komputer Anda. Yang kelima adalah penyalahan kartu kredit atau carding. Berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara komputer, biasanya dengan mencuri data di internet. Yang keenam adalah data theft atau pencurian data. Data theft ini adalah pencurian data perusahaan untuk digunakan sendiri atau diberikan pada pihak lain. Hampir serupa dengan spionase cyber, namun data theft adalah benar-benar mencuri data, tidak sekedar memata-matai saja. Yang terakhir, misuse of device atau menyalahgunakan peralatan komputer. Dengan sengaja tanpa hak memproduksi, menjual, dan berusaha memperoleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara melakukan akses yang tidak sah, mengganggu sistem komputer, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga ada privacy issue atau isu privasi. Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Hal ini memungkinkan baik secara teknis maupun ekonomi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memberi data dan informasi dengan mudah. Tetapi dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dapat memiliki pengaruh yang kurang baik atau negatif terhadap privasi setiap individu. Beberapa contoh privacy issue diantaranya yang pertama, menggunakan informasi customer untuk memasarkan layanan bisnis tambahan dari berbagai sumber. Yang kedua, dengan cara mengumpulkan nomor telepon, nomor kredit, nomor kartu kredit, dan lain-lain untuk membuat profil customer. Yang ketiga, mengakses percakapan pribadi seseorang dan berbagai informasi mengenai keuntungan individual yang didapat dari kunjungan mereka pada berbagai situs web internet. Yang keempat, selalu bisa mengetahui letak seseorang berada dengan adanya smartphone yang makin erat dihubungkan ke orang. Selanjutnya yang keempat adalah currency state of cyber law in Indonesia. Keadaan hukum siber di Indonesia sedang mendesak. Hal tersebut melatar belakangi berdirinya sebuah badan yang menangani urusan cyber di Indonesia bernama Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN pada tahun 2017. Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN ini resmi dibentuk sejak diterapkannya Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional. Undang-undang yang berkaitan cyber law di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Yang keempat, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang kelima, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang keenam, Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik, selanjutnya tantangan-tantangan lain terkait tantangan keamanan dan etika teknologi informasi. Yang pertama, berbagai tantangan pemberian kesempatan kerja. Dampak dari teknologi informasi pada pemberian kesempatan kerja adalah isu etika dan secara langsung berkaitan dengan penggunaan komputer untuk mencapai otomatis aktivitas pekerjaan. Tidak ada keraguan bahwa penggunaan teknologi informasi telah menciptakan berbagai pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas serta menyebabkan pengurangan yang signifikan atas beberapa jenis peluang kerja. Yang kedua, pemonitoran komputer. Salah satu isu etika yang paling meledak berkaitan dengan privasi di tempat kerja dan kualitas kondisi kerja dalam bisnis adalah pemonitoran komputer. Artinya, komputer digunakan untuk memonitor produktivitas dan perilaku dari jutaan karyawan ketika mereka bekerja. Selanjutnya, berbagai tantangan dalam kondisi kerja. Teknologi informasi telah meniadakan berbagai tugas monoton atau yang tidak diinginkan dalam kantor serta pabrik yang dahulu harus dilakukan oleh orang-orang. Yang terakhir, berbagai tantangan individualitas.
Kritik yang sering dilontarkan pada sistem informasi berkaitan dengan pengaruh negatifnya atas individualitas orang-orang. Sistem berbasis komputer dikritik sebagai sistem dingin yang tidak memanusiakan serta tidak mempersonalisasikan berbagai aktivitas yang telah dikomputerisasi karena meniadakan hubungan manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Isu kesehatan. Penggunaan teknologi informasi di tempat kerja meningkatkan berbagai isu kesehatan seperti stres di tempat kerja, kerusakan otot tangan dan leher, kelelahan mata, ekspos terhadap radiasi, dan bahkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh komputer. Kebanyakan keluhan datang dari pemakai laptop. Efisiensi yang didapat dari penggunaan laptop ini harus mengorbankan faktor ergonomik yang sangat berperan dalam menjamin kenyamanan dan kesehatan pemakai. Tujuan ergonomik adalah untuk mendesain lingkungan kerja sehat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang-orang untuk bekerja di dalamnya. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki dampak yang positif, seperti diagnosis yang lebih baik dan cepat, memperlancar penelitian dan pengembangan obat baru, dan penggunaan internet untuk mencari informasi terkait perawatan kesehatan dan sebagainya. Solusi sosial. Teknologi informasi komunikasi memiliki dampak terhadap perubahan sosial masyarakat, seperti perubahan sikap masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari. Kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat mempermudah orang-orang untuk saling berkomunikasi jarak jauh maupun dekat, seakan kecanggihan teknologi membuat mereka yang jauh terasa sangat dekat. Namun, efek samping dari kecanggihan teknologi berubah yang tadinya dari solusi menjadi sebuah masalah. Hal ini menunjukkan bahwa selain kehadiran daripada kecanggihan teknologi ini menjawab tantangan, memudahkan akses, dan menjadi solusi dalam dunia kerja, pendidikan, serta akses lainnya, akan tetapi dari kemajuan teknologi ini juga menciptakan masalah yang tergolong seperti hoaks, isu sara, pornografi, teror, dan lain sebagainya. Manajemen keamanan teknologi informasi. Keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi, baik komputer maupun non-komputer, dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Dengan akses internet yang berkembang dengan cepat, masalah utama bagi perdagangan elektronik terletak pada keamanannya. Tools of Security Management. Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama, confidentiality, kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Selanjutnya, integrity, integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integriti ini. Yang terakhir, availability, ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait, aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, praktek-praktek, prosedur-prosedur, struktur-struktur organisasi, dan piranti lunak. Yang pertama, physical security, yang memfokuskan strategi untuk mengamankan pekerja atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja diri. Berbagai ancaman meliputi bahaya, kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana. Selanjutnya, personal security yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orang dalam organisasi. Operation security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan. Communication security yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi. Network security
yang memfokuskan pada pengamanan peralatan jaringan data organisasi, jaringannya dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. Internet Work Security Defense, tautan jaringan penting dan aliran bisnis dilindungi dari serangan eksternal oleh penjahat kriminal dan subversi oleh penjahat atau tindakan penyusup yang tidak bertanggung jawab. Proteksi ini membutuhkan berbagai alat keamanan, ukuran ketahanan, dan program manajemen keamanan yang terkoordinasi. Pertahanan keamanan yang penting. Pertama, enkripsi. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa didekripsi. Yang kedua adalah firewall. Firewall bertindak sebagai sistem penjaga gerbang yang melindungi intranet perusahaan dan jaringan komputer lain dari penyusup dengan menyediakan sebuah penyaring dan titik pengiriman yang aman untuk akses dari internet serta jaringan lain. Yang ketiga adalah serangan penolakan layanan. Yang keempat, pengawasan surat elektronik. Internet dan sistem surat elektronik online lain adalah salah satu tempat favorit serangan oleh peretas untuk menyebarkan virus komputer atau menyusup ke dalam komputer jaringan. Yang kelima adalah pertahanan dari virus. Banyak perusahaan membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi dan memperbarui perangkat lunak antivirus sebagai sebuah tanggung jawab dari Departemen Sistem Informasi mereka. Other security measures. Terdapat beberapa ukuran keamanan yang biasa digunakan untuk melindungi sistem dan jaringan bisnis. Hal tersebut mencakup baik perangkat keras maupun perangkat lunak, seperti komputer yang toleran kepada kesalahan dan pengawasan keamanan, serta kebijakan prosedur keamanan seperti kata sandi dan arsip cadangan seluruhnya merupakan bagian dari sebuah usaha manajemen keamanan terintegrasi di banyak perusahaan saat ini. Yang pertama adalah kode keamanan atau kata sandi. Untuk keamanan yang lebih ketat, kata sandi dapat diacak atau terenkripsi dengan menghindarkannya dari pencurian atau penggunaan yang tidak sesuai. Yang kedua adalah arsip cadangan. Arsip cadangan adalah arsip duplikasi dari data atau program, merupakan salah satu dari ukuran keamanan yang penting. Arsip dapat juga diproteksi oleh ukuran penyimpanan arsip yang mencakup penyimpanan salinan arsip dari periode sebelumnya. Yang ketiga, pengawasan keamanan. Pengawasan keamanan sistem adalah program yang mengawasi penggunaan sistem komputer dan jaringan serta melindunginya dari penggunaan yang tak terotorisasi, penipuan, dan kehancuran. Yang keempat adalah keamanan biometrik. Keamanan biometrik adalah sebuah wilayah dari keamanan komputer yang cepat berkembang. Pengukuran keamanan ini dilakukan oleh alat komputer dengan mengukur perlakuan fisik yang dibuat dari ciri khas masing-masing individu. Yang kelima adalah pengendalian kegagalan komputer. Sedangkan yang keenam, sistem toleransi kegagalan. Banyak sistem komputer toleransi kegagalan yang menawarkan kemampuan kegagalan ringan sehingga sistem komputer dapat terus beroperasi dengan pengurangan, tetapi pada tingkat yang dapat diterima apabila terjadi kegagalan sistem utama. Sedangkan yang terakhir adalah pemulihan bencana. Perencanaan bersama perusahaan lain untuk penggunaan fasilitas alternatif sebagai tempat pemulihan bencana dan penyimpanan di luar lokasi basis data organisasi juga merupakan bagian dari usaha pemulihan bencana aktif. Kontrol sistem dan audit dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, plan, do, check, dan act. Di dalam plan terdapat 1. Mengidentifikasikan skop sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, mendefinisikan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi.
Yang ketiga, mendefinisikan pendekatan yang digunakan untuk risk assessment. Selanjutnya adalah do. Di dalam do terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, membuat sebuah formula rencana pengelolaan resiko. Yang kedua, melakukan implementasi kendali. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kegiatan. Yang keempat, melakukan pengelolaan sumber daya. Yang selanjutnya adalah cek, dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan prosedur pemantauan. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem manajemen keamanan informasi. Yang ketiga, melakukan pencatatan aktivitas dan kejadian yang mempengaruhi sistem keamanan informasi. Yang terakhir adalah act. Yang pertama, melakukan implementasi peningkatan yang telah diidentifikasi. Yang kedua, mengambil tindakan pencegahan dan koreksi. Yang ketiga, menjamin peningkatan pencapaian tujuan. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil kepada rekan yang berkepentingan. Pengendalian keamanan dibuat untuk memastikan bahwa sistem informasi bekerja dengan benar. Prosedur audit sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah audit di sekitar komputer, yang kedua, audit melalui komputer. Yang ketiga adalah audit dalam komputer. Studi kasus ransomware WannaCry. Pada bulan Mei 2017, publik dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. WannaCry memanfaatkan tool senjata cyber Dinas Intel Amerika Serikat yang dicuri peretas dan dibocorkan di internet. Inilah yang membuat WannaCry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara dalam hitungan jam. Tercatat lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Serangannya tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan. Rumah sakit kanker Darmais di Jakarta merupakan salah satu yang terkena dampak serangan WannaCry. Meski serangan di negara lain menyebabkan kelumpuhan sistem, untungnya serangan yang dialami rumah sakit Darmais hanya membuat sistem komputer untuk proses pendaftaran menjadi lambat yang berdampak pada penumpukan pasien. Secara ringkas, kasus ini membahas mengenai keamanan sistem informasi antara lain yang berhubungan dengan pengawasan terhadap penggunaan jaringan komputer perusahaan oleh karyawan dan mengenai keamanan data perusahaan. Di sisi lain, perusahaan terus-menerus menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi yang tidak hanya berhubungan dengan jaringan komputer di perusahaannya, tetapi juga dengan alat komunikasi yang digunakan pelanggan dan karyawannya. Perusahaan telah banyak mengeluarkan dana untuk sistem keamanan jaringan informasinya, tetapi perkembangan jaringan telekomunikasi juga tidak dapat dicegah, sehingga bagaimanapun sistem keamanan pada suatu saat akan dapat ditembus. Sehingga sistem keamanan yang dipasang harus dipandang sebagai alat bantu untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi bukan sebagai alat pertahanan utama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.